untuk meniupkan tepung ke mata manusia. Hal ini agar manusia cepat merasa mengantuk. Kelompok setan ini biasanya berada di tempat-tempat pengajian atau tempat seseorang biasa mendapatkan nasihat. Mereka menggoda manusia agar tidak fokus mendengarkan nasihat. Setan yang satu ini bertugas untuk menggoda manusia saat sholat. Ia membuat kita lupa jumlah rakaat sholat, juga lupa pada bacaan saat sholat. Pada zaman Rasulullah SAW, seseorang pernah mengadu kepada beliau karena ada gangguan yang dialaminya saat sholat. Hal ini sesuai hadis, itu adalah setan, namanya kinzib. Jika kamu diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kemudian Utsman berkata, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Tugas setan A'war adalah menggoda manusia agar dekat dengan perbuatan zina. Perbuatan ini sangat dilarang oleh agama. Jauh-jauh hari Al-Quran telah memperingatkan kita untuk menjauhinya karena hukumannya berat. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Jika terdapat hasrat yang sangat besar untuk berzina, berarti setan A'war sedang menggoda. Wahar. Setan yang sering mengganggu saat bermimpi adalah setan bernama Wahar. Hal-hal yang biasa ia lakukan adalah membuat sedih atau takut saat bermimpi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan adab-adab sebelum tidur. Salah satunya adalah membaca ayat kursi. Hal ini sesuai hadis Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menugaskanku menjaga zakat Ramadan. Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan. Maka aku memegangnya dan aku berkata, saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah. Orang tersebut berkata, jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu dan setan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dia berkata benar kepadamu, walau dia seorang pembohong, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Dalsim adalah nama setan yang bertugas menghancurkan hubungan rumah tangga suami istri. Hal itu dilakukannya dengan cara membuat seseorang yang masuk ke rumah tidak mengucapkan salam atau lupa berzikir. Dalsim juga bertugas membuat seseorang lupa membaca basmalah saat akan makan. Jika seseorang makan tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan makan dengan setan. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya dan ketika hendak makan, maka setan berkata, kalian bangsa setan tidak bisa menginap dan tidak bisa makan. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika hendak masuk rumahnya, maka setan berkata, kalian bisa masuk dan bisa menginap. Jika seseorang tidak menyebut nama Allah sewaktu hendak makan, maka setan berkata, kalian bisa menginap dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.